Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, teman-teman, Namo Buddhaya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang analisis kebijakan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam. Saya adalah mahasiswa program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, Jakarta. Analisis kebijakan menurut Baur and Gregan tahun 1968 adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan. Menurut Dan di tahun 1998, analisis kebijakan adalah suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada pendalaman pengetahuan, pengujian secara eksplisit. Latar belakang suatu kebijakan. Suatu kebijakan akan diambil karena diawali oleh adanya suatu sebab. Lalu setelah itu akan dikeluarkanlah suatu kebijakan, setelah itu akan muncul akibat atau efek dari kebijakan itu sendiri. Lalu dalam proses pembuatan suatu kebijakan, ada 3 tahap. Yang pertama itu ada yang sebab, lalu ada akibat, dan ada kinerja. Sebab ini muncul karena adanya suatu permasalahan. Maka diambillah sebuah kebijakan. Lalu akibat, itu akan muncul juga dampak atau efek dari kebijakan yang dikeluarkan. Lalu kinerja kebijakan itu sendiri nanti akan dilihat apakah kebijakan itu efektif atau tidak. Lalu kita akan belajar tentang kebijakan dalam bidang pendidikan. Kebijakan dalam bidang pendidikan adalah apa yang dikatakan, diputuskan dan dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan. Baik keputusan maupun tindakan pemerintah yang berkaitan dengan pilihan-pilihan investasi pendidikan yang berkontribusi paling besar bagi peserta didik seutuhnya dan bagi masyarakat seluruhnya. Kebijakan selalu dihadapkan pada keterbatasan sumber daya untuk dialokasikan pada jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang saling bersaing prioritasnya. Adapun tujuan dari kebijakan pendidikan dalam bidang pendidikan ini adalah untuk memastikan agar tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kebijakan pendidikan juga berfungsi untuk mengubah perilaku penduduk, institusi, dan sub-sub pemerintahan dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Karakteristik kebijakan, khususnya dalam hal pendidikan, sangat kompleks karena hasil interaksi dari banyak institusi, diantaranya eksekutif, legislatif, yudikatif, para ahli atau profesional, interest group seperti PGRI, LSM, dan sebagainya, pengamat atau pemerhati. Lalu karena itu kebijakan pendidikan umumnya dibuat agak semi-otonomi karena melibatkan banyak pihak. Selanjutnya proses kebijakan pendidikan melibatkan banyak pihak atau multidisipliner seperti hukum, organisasi, ekonomi, politik, sejarah, pendidikan, dan sebagainya. Kebijakan pendidikan bersifat normatif, yaitu menyangkut apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi pendidikan saat ini agar kondisi pendidikan yang akan datang menjadi lebih baik. Misalnya, peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, peningkatan efisiensi, dan pengurangan kesenjangan pendidikan antar wilayah. Lalu selanjutnya, proses kebijakan pendidikan tidak steril dari pengaruh-pengaruh faktor eksternal seperti politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Nah, di sini proses kebijakan dari pendidikan itu yang pertama diawali dengan formulasi. Setelah ada formulasi lalu langsung diimplementasikan.
Setelah diimplementasikan, maka akan dievaluasi dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Di sini ada beberapa kebijakan pendidikan yang ada di negara kita. Yang pertama itu pendidikan karakter, tentang personal dan nasional. Yang kedua, kurikulum 2013 dan implementasinya. Yang ketiga, pendidikan menengah universal. Yang keempat, akademi komunitas. Yang kelima, penyelarasan pendidikan dan dunia kerja atau KKNI. Yang keenam, sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Yang ketujuh, reformasi birokrasi Kemdikbud. Kedelapan, pengembangan pendidikan tinggi. Ya, di sini ada beberapa contoh kebijakan pendidikan. Ini tahun 2005 sampai 2009. Yang pertama itu pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Yang kedua, peningkatan mutu relevansi dan daya saing keluaran pendidikan. Yang ketiga, penguatan tata kelola akuntabilitas dan citra publik pendidikan. Lalu di tahun 2010 sampai 2014 ada juga kebijakan pendidikan yang dikenal dengan istilah 5K. Yang pertama itu ketersediaan, yang kedua keterjangkauan, yang ketiga kualitas, yang keempat kesetaraan, yang kelima kepastian layanan. Nah, tantangan kebijakan pendidikan di masa depan itu ada beberapa. Yang pertama, bagaimana cara membuat kebijakan pendidikan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lalu yang kedua, banyak kebijakan pendidikan yang kurang terkontrol pembuatannya oleh masyarakat. Padahal kebijakan itu dibuat untuk mereka. Lalu bagaimana caranya masyarakat mengontrol pembuatan kebijakan pendidikan agar sesuai dengan aspirasi mereka? Yang ketiga, bagaimana caranya mengontrol pembuatan kebijakan pendidikan agar terhindar dari setiran oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Lalu di sini kita sampai pada kesimpulan dari analisis kebijakan pendidikan, yaitu adalah suatu disiplin ilmu yang berusaha menghasilkan dan mendayagunakan informasi dengan metode tertentu sesuai kebijakan yang disoroti dan berhubungan dengan pengambilan keputusan politik dalam proses pembuatan keputusan publik. Lalu, kebijakan strategis dalam pengembangan pendidikan nasional kaitannya dengan analisis kebijakan pendidikan saat ini terfokus pada 3 persoalan pokok, yaitu yang pertama, pemerataan dan perluasan akses pendidikan. Yang kedua, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Yang ketiga, penguatan pengelolaan, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Ya. Sampai sini, apakah menurut Bapak, Ibu, teman-teman, saudari sekalian, analisis kebijakan pendidikan yang ada di negara kita sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Ya. Sekian, terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Sebelumnya saya mohon maaf kalau apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam dan salam kebajikan.